Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar mendalam dan reflektif dari surah ke-88 di Al-Quran, yaitu Al-Ghasyiyah. Fokus utama kita kali ini adalah mengkaji sebuah metafora yang luar biasa kuat dan sangat relevan buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang utusan jiwa. Sebagai permulaan, coba deh pikirin sejenak, berapa banyak sih topeng yang kita pakai di dunia ini setiap harinya? Ada topeng kesibukan, status sosial, jabatan, atau mungkin kepalsuan semata biar kita kelihatan baik di mata orang lain. Nah, ayat pertama dari surah ini langsung nyentil kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalut? Pertanyaan besarnya buat kita sekarang adalah, apa yang sebenarnya bakal terjadi ketika semua topeng duniawi itu pada akhirnya lepas tak tersisa? Pertanyaan tadi ngebawa kita ke makna sebenarnya dari istilah Al-Ghasyiyah itu sendiri. Secara harfiah, kata ini berarti hari pembalut, yang merupakan nama lain dari hari kiamat. Tapi coba kita gali lebih dalam. Kenapa disebut pembalut? Karena kengeriannya nanti akan menutupi segalanya. Dan yang paling krusial, hari itu akan menucuti semua kesibukan dan kepalsuan yang selama ini kita bangun. Nggak ada lagi tempat buat sembunyi atau berlindung di balik status. Pada hari itu, yang tersisa dan membalut diri kita, ya murni hanyalah amal perbuatan kita yang paling sejati. Oke, kita masuk ke bagian pertama, makna utusan jiwa. Kalau semua topeng kita udah jatuh, apa dong yang bakal mewakili diri kita? Disinilah konsep utusan jiwa ini terasa sangat luar biasa dan membumi. Bayangin aja, setiap perbuatan, setiap ucapan, bahkan niat paling tersembunyi di dalam hati kita selama hidup di dunia ini, itu ibarat seorang utusan. Sadar atau enggak, kita ini terus-menerus ngirim utusan-utusan tersebut ke masa depan kita sendiri. Dan pas hari pembalut nanti, utusan-utusan inilah yang bakal pulang. Mereka akan kembali ke kita dan secara harfiah membalut jiwa kita. Kalau utusan yang kita kirim itu baik, dia akan pulang bawa kebahagiaan. Tapi kalau buruk, ya dia bakal kembali dan membalut kita dengan kesengsaraan. Lanjut ke bagian kedua, dua wajah di hari pembalut. Apakah lesu atau berseri? Terus kayak gimana sih wujud balasan dari utusan-utusan yang pulang ini? Coba kita visualisasikan kondisi yang sangat kontras tentang nasib akhir manusia nanti. Di satu sisi ada wajah lesu. Bayangin ekspresi yang tertunduk hina, penuh rasa malu. Aktivitas mereka di sana cuma pekerja keras dan kepayahan tanpa henti di tengah api yang super panas. Minumannya, air mendidih. Makanannya cuma pohon berduri yang sama sekali nggak bikin kenyang, apalagi ngilangin lapar. Benar-benar mengerikan. Tapi di sisi lain, kita melihat wajah berseri. Wajah-wajah ini memancarkan kegembiraan luar biasa. Mereka beristirahat dalam kenikmatan sempurna di sorga yang tinggi, minumannya dari mata air segar yang mengalir, santai di atas dipan-dipan empuk dan permadani yang luar biasa nyaman. Perbedaannya benar-benar tajam banget kan, baik secara fisik maupun emosional. Nah, poin krusialnya di sini adalah kondisi wajah-wajah yang beda jauh tadi bukanlah undian acak. Itu semua murni hasil langsung dari kualitas utusan jiwa yang udah kita kirim sebelumnya. Mengirim utusan yang buruk seperti dosa, kelalaian, dan kesombongan pasti bakal nuntun kita pada kehinaan dan kelelahan abadi. Sebaliknya, utusan yang baik seperti iman, amal soleh, dan ketulusan akan berbuah kegembiraan serta kemuliaan yang kekal. Pada akhirnya, semuanya benar-benar tergantung pada apa yang kita kirim hari ini. Sekarang kita beranjak ke bagian ketiga, tanda kekuasaan di sekitar kita. Setelah ngebahas urusan akhirat, ulasan materi ini dengan sangat brilian ngajak kita balik merhatiin hal-hal nyata di sekeliling kita. Dimulai dari seekor unta. Coba diperhatiin hewan yang satu ini. Unta itu benar-benar mahakarya ketahanan biologis. Dia bisa bertahan hidup dan bahkan berkembang di tengah cuaca panas yang ekstrim, bawa beban super berat, dan yang paling gila, bisa bertahan berhari-hari tanpa setetes air pun. Unta ini bukan sekedar kebetulan evolusi, melainkan simbol kesabaran dan bukti nyata dari desain ilahi yang sangat jenius. Habis itu, coba angkat pandangan Anda ke atas. Lihat langit. Pernah mikir nggak sih gimana langit bisa ditinggikan sedemikian rupa, membentang super luas, tanpa ada satupun tiang penyangga yang kelihatan sama mata kita? Ini adalah ilustrasi brilian dari kekuatan mutlak, tak terbatas, dan kuasa yang nggak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun. Sekarang turunkan lagi pandangan Anda sedikit dan perhatiin gunung-gunung. Mereka kelihatannya menjulang tinggi banget di atas, tapi sebenarnya mereka itu dipancangkan dengan sangat kokoh jauh ke dalam tanah. Gunung itu ibarat pasak atau paku raksasa yang tugasnya menjaga bumi kita ini biar nggak terus-terusan bergoncang. Benar-benar sebuah jangkar stabilitas luar biasa yang sering banget kita anggap remeh setiap harinya.
Dan yang terakhir, perhatiin bumi tempat kita berpijak sekarang ini. Bumi dihamparkan layaknya sebuah karpet raksasa yang menyambut kita buat hidup, bangun rumah, dan cari rezeki di atasnya. Ini adalah simbol terdalam dari rahmat Sang Pencipta yang tak terhingga. Nah pertanyaannya, kenapa sih tanda-tanda alam ini yang disebutin? Logikanya dapat banget. Kalau Allah aja mampu nyiptain ketahanan seekor unta, membentangkan langit tanpa tiang, menancapkan gunung, dan menghamparkan bumi sebegitu sempurnanya, masa iya sih ngebangkitin umat manusia setelah kematian dan ngembaliin semua utusan jiwa kita jadi hal yang sulit? Itu urusan yang sangat-sangat mudah baginya. Masuk ke bagian keempat. Tugas kita hanya mengingatkan. Mengingat sebegitu dahsyatnya hari pembalut nanti, terus apa dong peran kita selama masih di dunia ini? Ada satu kutipan yang menurut saya sangat kuat dari ayat ke-21 yang bunyinya, "Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau, ya Muhammad, hanyalah pemberi peringatan." Coba resapi kalimat ini sebentar. Bayangin, bahkan seorang nabi yang sebegitu luar biasanya aja, statusnya hanyalah sebagai pemberi peringatan. Beliau nggak punya kekuasaan sedikit pun buat maksa siapapun untuk beriman. Kebebasan untuk memilih itu sepenuhnya ada di tangan tiap-tiap manusia. Konsep ini ngebawa kita pada sebuah pembagian peran yang, jujur aja, sangat membebaskan kita. Kewajiban utama kita itu simpel, fokus aja ngirim utusan jiwa yang baik lewat amal soleh. Dan sekedar ngingatin orang lain pakai cara yang lembut, kita nggak boleh maksa. Sementara itu, soal hisab dan keadilan mutlak, itu murni hak prerogatif Allah. Kita harus mulai ngelepasin beban berat dari kebiasaan ngehakimi orang lain. Manusia itu punya kehendak bebas, dan urusan perhitungan akhir, biarkan itu jadi urusan Tuhan semata. Terakhir, bagian kelima, menjaga utusan jiwa kita. Mengetahui batas peran kita tadi rasanya melegakan banget kan? Terus, gimana cara kita nerapin pemahaman ini ke rutinitas keseharian kita yang super sibuk? Berdasarkan sumber materi ini, ada 5 langkah aplikatif yang bisa kita lakuin buat menjaga jiwa kita. Pertama, sadar. Coba deh mulai hari Anda dengan nanya ke diri sendiri, utusan apa yang bakal aku kirim hari ini? Kedua, perhatikan wajah jiwa Anda. Apa belakangan ini hati kerasa berat dan gelisah, atau justru ringan dan berseri? Itu bisa jadi indikasi awal dari utusan macam apa yang sering Anda kirim. Ketiga, renungkan ciptaan di sekitar kita. Ingat unta, langit, dan gunung tadi, buat terus ngingetin kita sama kebesarannya. Keempat, ingatkan orang lain dengan cara yang baik, jadilah inspirasi tanpa perlu memaksa. Dan kelima, serahkan hisab. Stop ngambil alih peran Tuhan dengan sibuk ngehakimin orang lain, biar Allah aja yang menilai dan ngasih balasan. Resapi poin-poin tadi dalam-dalam ya, dan ingatlah, dalam hidup ini nggak ada satupun tindakan yang terlalu kecil. Utusan jiwa Anda itu bisa berupa setiap senyuman tulus yang Anda kasih ke teman atau bahkan ke orang asing di jalan. Ia adalah setiap kata yang keluar dari mulut Anda. Ia adalah setiap aksi spontan yang Anda lakuin, dan yang terdalam, ia adalah setiap niat tersembunyi yang cuma Anda dan Tuhan yang tahu di dalam hati. Setiap hal kecil ini pada dasarnya adalah seorang utusan yang lagi berkemas dan berjalan jauh mendahului Anda menuju keabadian. Dan akhirnya, kita sampai di penghujung ulasan materi yang sangat mendalam ini. Saya pengen nutup obrolan kita hari ini dengan ninggalin sebuah pertanyaan simple tapi cukup provokatif buat Anda. Sebuah pertanyaan yang rasanya harus selalu nempel di benak kita tiap kali kita buka mata di pagi hari. Utusan apa yang dikirim oleh jiwamu hari ini? Apakah utusan itu bakal pulang dan membalutmu dengan senyuman atau malah sebaliknya? Pikirkanlah itu baik-baik. Terima kasih banget udah bergabung dengan saya hari ini. Teruslah belajar, teruslah mengirimkan utusan-utusan terbaik, dan sampai jumpa di ulasan materi menarik berikutnya.